Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi bincang Ramadan yang akan membahas berbagai kajian amal dan ibadah di bulan Ramadan. Sahabat Bimas Islam, Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu ampunan dari Allah. Karena setiap dari kita tidak ada yang namanya luput dari kesalahan gitu ya. Iya. Nah, luput dari kesalahan, kehilafan dan perbuatan lain yang bisa mengantarkan kita pada sebuah dosa, baik itu besar ataupun kecil, dan hal tersebut memang perlu menjadi bahan bagi diri kita untuk terus bermuhasabah dan selanjutnya kita bisa bertaubat atas kesalahan yang telah kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih bertakwa. Dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai taubat telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Triyono. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Nudi. Bapak Ustadz Triyono, terima kasih telah hadir di studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri untuk berbagi kajian guna meningkatkan wawasan dan khasanah pengetahuan kita mengenai ajaran agama Islam. Nah Ustadz, seperti kita ketahui bahwasanya di prolog pembuka tadi bahwa setiap hari ini yang namanya manusia itu ya pasti melakukan perbuatan yang ya nggak selamanya baik ya. Kadang-kadang ya kita menggok kanan, menggok kiri, seret-seret begitu kadang-kadang. Ya. Nah, ya terkadang kita seringlah melakukan kesalahan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu dalam konteks yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan untuk itu kita dianjurkan untuk segera memohon ampun atau bertaubat atas kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, Ustadz Triyono, apakah sebenarnya hakikat dari taubat itu sendiri? Terima kasih Ustadz Nudi. Hakikat dari taubat itu sendiri adalah sebetulnya adalah pembersih, pembersih dari segala dosa. Sehingga orang yang bertaubat itu adalah harapannya sewaktu nanti kembali kepada Allah, dan itu pasti dalam keadaan bersih tanpa dosa. Karena di dalam surat Toha ayat 74 ya, jangan sampai kita nanti seperti apa yang difirmankan oleh Allah itu. Ya. Innahu mayyati rabbahu mujriman. Sesungguhnya orang yang datang menghadap kepada Allah mujriman dalam keadaan masih membawa dosa, fa innalahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka jahanam itu ya tidak mati dan tidak hidup. Nah, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita itu bertaubat. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, pintu taubat selalu terbuka sebelum roh di kerongkongan. Itu pintu taubat masih terbuka agar kita nanti ketika saat menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti mentazakka, orang yang mensucikan dirinya dari segala dosa. Karena dosa itu akan menghalangi seseorang untuk menghadap kepada Allah nanti, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu derajat yang tinggi, yaitu al-jannah. Oleh karena itu yang namanya taubat ini diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, Ustadz Nudi dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan
ini terkait dengan bulan Ramadan, Iya. maka saat yang paling tepat bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah, karena selain untuk membersihkan dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita, karena setiap siang hari, malam hari yang kita lalui itu tidak pernah luput dari dosa, baik itu dosa yang disengaja maupun yang tidak. Maka solusi untuk membersihkan diri yaitu dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hakikat taubat yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Riono, kemudian apakah ada syarat-syaratnya supaya taubat kita itu diterima oleh Allah? Terima kasih, Ustaz. Memang ada syarat-syarat untuk bisa diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini ada beberapa orang itu yang karena ya masih kurang ilmunya itu, dianggapnya taubat itu kalau semula dari melakukan perbuatan maksiat kemudian menjadi orang yang taat begitu saja. Artinya kalau sekarang istilah ngetrennya itu banyak orang itu taubat itu istilah ngetrennya itu hijrah. Oh ya. Misalkan saudara kita yang wanita yang tadinya masih enggan untuk pakai jilbab, kemudian beliau dapat hidayah dari Allah, akhirnya berhijrah pakai jilbab. Nah, kemudian dari yang sholatnya mungkin bolong-bolong atau tidak sholat, kemudian dia sadar, akhirnya dia tobat melakukan ketaatan, bisa menjaga sholat 5 waktu. Nah, dianggapnya taubat hanya seperti itu. Nah, pada taubat itu sendiri ada minimal 4 unsur yang harus dipenuhi. Nah, karena taubat itu sendiri berkenaan dengan masalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena kalau dosa itu dosa yang kecil, kita bisa mengenal ada dosa besar, ada dosa kecil, ada yang dosa yang paling besar, yang disebut dengan akbarul kabair. Jadi istilahnya mbae dosa besar, mbae dosa besar, yaitu namanya dosa syirik yang tidak akan diampuni itu, kecuali ya sebelumnya dia bertaubat kepada Allah. Ini kalau apalagi kalau sampai di bawah mati. Nah, 4 syarat yang harus dipenuhi dalam bertaubat. 1, orang yang bertaubat itu harus merasa menyesal. Menyesali kesalahan. Harus ada rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Dia sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan dosa besar. Dia harus punya perasaan menyesal. Yang pertama. Yang kedua, ini punya semangat tekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Menyesal, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dan ini sampai seterusnya nanti namanya tobat. Ya. Kalau nanti tobat lalu mengulang lagi, tobat mengulang lagi, itu bukan tobat namanya. Istilah sekarang ini namanya tomat katanya. Sesudah tobat kemudian kumat. Nah, itu seperti itu. Yang dimaksud tobat di sini bukan seperti itu. Kalau itu namanya bukan taubatan nasuha. Yang saya maksud 4 syarat tadi itu taubatan nasuha. Taubat yang akan datang itu tidak akan kembali lagi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, ya, setelah menyesali tidak akan mengulangi, mengikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi segera, nah, sebelum dia bertaubat kan amalannya penuh dengan amalan yang buruk itu. Dosa maksiat. Maka untuk mengisi kekosongan karena dia ingin bertaubat, kan sudah meninggalkan maksiat, tidak akan mengulang. Ini kan kosong. Nah, ruang kosong inilah ketika dalam proses tobat, maka segera diisi dengan amalan-amalan yang soleh. Tentunya semampunya dia. Makanya di dalam ayat 133 itu untuk masalah menuju kepada ampunan Allah ini tidak ada yang ditunda. Kita harus bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum.
Ayat ini diawali dengan kalimat wasari'u dan bersegeralah. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Bersegera untuk apa? Ila maghfiratim mirabbikum, menuju kepada ampunan dari Rabbmu. Jadi sebetulnya taubat itu jangan ditunda-tunda. Karena apa? Ya, malakul maut itu akan datang tidak menunggu kamu bertaubat dulu. Nah, itu berarti seperti iya, sewaktu-waktu, tidak menunggu kamu taubat dulu. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam melakukan pertaubatan itu ya, ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak boleh ada pengaruh dari manusia atau makhluk. Semata-mata ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, insya Allah sebesar apapun dosa yang ia lakukan, ya, innallaha ghafura, sungguh Allah itu maha pengampun. Itulah indahnya dalam Islam itu. Jadi sebesar apapun dosa, kalau mau datang kepada Allah minta ampun, Allah akan mengampuni dosanya. Gitu Ustaz. Taubatan yang nasuha, yang betul-betul. Dan betul-betul taubat. Bukan hanya taubat karena pencitraan. Hanya bukan. Betul, luar dalam dan ke depan itu sudah. Karena apa? Dosa besar dengan taubat. Kalau dosa kecil tidak perlu tobat. Kenapa tidak perlu tobat? Karena banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam itu, yang salah satu di antara hikmahnya selain mendatangkan pahala, itu akan menghapuskan dosa. Bisa menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Misalkan ketika dalam bulan Ramadan seperti ini, ya, bagi orang yang menjalankan ibadah siam Ramadan di siang harinya, kemudian di malam harinya dia qiyam Ramadan, sholat taraweh, dan nanti di 10 malam yang terakhir dia berburu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, lalu dilandasi karena iman dan ikhtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah semuanya selama dia meninggalkan dosa besar. Artinya apa? Dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan. Contohnya sholat 5 waktu kita, antara sholat dengan sholat itu menghapus dosa. Ketika seseorang itu ibadah sholat Jumat, dari Jumat ke Jumat itu penghapus dosa. Kemudian juga Ramadan ke Ramadan, ya, ini kalau misalkan kita 1 tahun masih punya dosa susuk belum terampuni, Ramadan ini laundrynya. Ramadan itu pensuci deh dosanya. Insya Allah seperti itu. Baik. Dengan demikian tentu taubat ini mempunyai kedudukan yang sangat utama. Betul. Sangat penting bagi manusia. Begitu ya. Sangat penting bagi manusia. Ya, karena penentu istilahnya ya, penentu bagaimana nasib kita nanti di akhirat begitu. Dan itu nanti kalau orang sudah bertaubat dan dia sudah terampuni dosanya, itu menentukan nanti ketika akhir kehidupannya di dunia. Makanya setiap mukmin itu kan selalu merindukan akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita ini dalam keadaan apa. Karena amal kita nanti ditentukan oleh yang akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan pada akhirnya. Nah, misalkan kalau orang itu kita merindukan husnul khotimah ketika dalam keadaan sholat meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Ketika membaca Al-Quran meninggal dunia. Bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan sendiri ya, seorang ustadz ulama masih di atas mimbar, ya, lalu jatuh, ya, begitu ditolong akhirnya meninggal dunia. Ini luar biasa seperti ini. Demikian. Nah, memang sangat menarik pembahasan mengenai taubat ini. Namun kemudian ada sisi yang sedikit menggelitik untuk kita sedikit lanjutkan lagi, Ustadz. Nah, monggo. Jika saya mengamati dan mungkin sering saya mendengar dari pembicaraan dari kalangan yang awam, masyarakat umum begitu. Apakah kemudian taubat itu harus menunggu dosa? Nah, pertanyaan seperti itu. Karena apa?
Karena menurut pengertian masyarakat secara umum, jenenge tobat itu ya diidentikan dengan tanda kutip mereka yang banyak dosanya, begitu ya. Umpamanya yang melakukan kriminal, yang merampok, yang minum, yang pezina, seperti itulah. Pandangan secara umum ya, yang namanya pendosa ya seperti itu, yang harus tobatnya ya, yang harus seperti itu ya. Istilah secara umumnya seperti itu. Apakah tidak melakukan seperti itu dianggap tidak perlu tobat? Cara tobat nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Ini pandangan secara umum. Nah, mungkin ada hal yang perlu diluruskan dari pandangan umum di masyarakat yang seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Betul sekali. Ini merupakan pertanyaan yang luar biasa karena memang mayoritas masyarakat kita itu memandang taubat itu hanya bagi mereka yang secara jelas, secara dzahiriyah itu tampak melakukan kemaksiatan. Ya, apakah dia itu berzina, mencuri, minum minuman keras, narkoba, bahkan orang itu kadang-kadang tidak sadar, ya, memakan riba itu dosa besar. Loh, riba itu tidak besar, tapi karena orang tidak banyak yang tahu tentang, tidak bisa membedakan riba atau tidak, sehingga dia tidak pernah bertobat. Nah inilah, tidak sadar bahwa dia itu melakukan perbuatan dosa besar, tapi tidak sadar bahwa itu adalah juga perlu tobat. Nah untuk itulah maka taubat itu tidak harus nunggu kita melakukan perbuatan dosa besar. Karena apa? Ada di antara perbuatan kita itu yang sebetulnya itu perbuatan dosa besar, tapi kita tidak sadar. Contoh, masyarakat sudah menganggap biasa. Makanya saya pernah baca buku itu yang judulnya menggelitik, ya, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Karena dia sudah melakukan perbuatan itu dianggap tidak berdosa, padahal dosa. Contohnya apa? Ngerumpi. Ngerumpi itu kan tidak boleh itu. Apalagi di situ kan terbuka luas untuk yang namanya ghibah. Loh, ghibah itu kalau benar itu tetap dosa haram. Kalau itu tidak benar, ya, namanya akan menjadi fitnah. Nah, dua-duanya itu, ya, kalau ghibah itu benar itu juga dosa haram. Kalau tidak benar apalagi namanya fitnah juga haram. Nah, orang kadang terbiasa nyun sewu untuk melakukan ghibah dan fitnah, dan tidak sadar. Nah, ini karena ini dosa besar, ini wajib untuk taubat juga. Lah disinilah kadang-kadang orang melihat itu dosa besar itu hanya yang terlihat, yang tampak saja. Nah, yang nggak tampak ternyata itu juga dosa besar, banyak orang yang nggak tahu. Nah itulah perlunya. Iya, ini lebih bahaya. Melakoni dosa tapi nggak sadar. Nggak sadar. Lah itulah. Dia tidak merasa karena itu dosa, dia nggak tobat-tobat. Padahal itu butuh tobat. Nah, tobat itu butuh menghentikan nyesel itu. Makanya kita dalam Islam itu memiliki menjadi ukuran keimanan seseorang itu yang namanya menjaga lisan. Betul. Menjaga lisan. Sehingga Rasulullah itu memberikan barometer itu untuk keimanan kepada Allah dan hari akhir itu diantaranya adalah menjaga lisan. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Falyaqul khairan, maka bicaralah yang baik. Nah, kalau terpaksa nggak bisa bicara dengan baik, auliasmut kan? Lebih baik diam. Nah, lebih baik diam. Nggak mungkin orang itu kalau beriman kepada dan dari akhir lalu dia mengumbar pembicaraannya dalam masuk ke wilayah ghibah atau fitnah, padahal itu dosa besar. Bahkan ada satu hadis itu, Ustaz, itu dosanya orang ghibah itu dapat merubah warna air laut. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Diumpamakan mampu mengubah warna air laut. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Jadi tidak harus dosa yang tampak-tampak saja. Ternyata kelihatannya itu tidak tampak dosanya, padahal itu sudah masuk juga dosa besar yang kita juga wajib
taubat. Makanya Rasulullah SAW itu, padahal beliau kan sudah dijamin itu, dijamin itu terpelihara dari dosa, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Rasulullah itu beliau saja dalam satu majelis beliau istighfar 100 kali. Nah, sedangkan kita bukan siapa-siapa, masa istighfar saja kita harus menunggu momen-momen tertentu. Makanya mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Itu sebagai solusi supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustadz Riono. Menarik sekali sebenarnya pembicaraan kita, namun ya karena waktu yang terbatas, insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung kembali dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Baik sahabat Bimas Islam, terima kasih telah menyaksikan channel podcast Bimas Islam Komuna Kota Kediri yang berisi berbagai macam kajian keislaman. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi yang lain, tentu dengan tema-tema menarik lainnya pula yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang juga beragam. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya Nudi Futural Arifin, perkenankan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.